juga nggak ada masalah. Karena seharusnya pun nama sama alamat itu nggak akan ngaruh ke apa namanya, ke orangnya gitu ya, ke pelamarnya gitu. Itu aja. Oke, sip. Lanjut ke dashboard. Coba lihat dashboard lagi. Oke. Saya tahun lalu rekan-rekan, yang menang juara itu mahasiswa bimbingan saya, buat kayak gini juga HR tapi ya human resource gitu. Saya punya datanya, bagus lagi datanya banyak gitu dibandingkan ini. Tapi kalian nggak nanya kan kemarin, jadi saya nggak ngasih datanya. Kalau misalkan nanya saya kasih datanya kemarin tuh. Soalnya bagus banget serius. Analisisnya juga bagus rekan-rekan. Maksudnya dia bisa memprediksi orang tersebut keluar kenapa, nanti dia keluar dimasukkan kenapa dan sebagainya. Nah, itu analisisnya bagus ya sebagai referensi. Tapi nggak masalah ya, udah kejadian juga ya. Ya kita nggak bisa ini lagi. Oke. Iya, Pak. Oh, ini apa ini? Ya, sebenarnya kemarin mau minta data ke Bapak kan, cuman karena bukan mentornya kita jadi nggak enak gitu, Pak. Oh. Nah, ini Oke. sebentar. Ini saya perbaharui sebenarnya. Ada petanya juga kayak gini. Ya, nggak masalah ya. Bukan saya tetap mentor kalian ya walaupun bukan langsung mentor di kelompoknya maksudnya kayak gitu. Ya, Nggak, ke depan-depannya kayak gitu juga rekan-rekan. Mahasiswa saya sampai sekarang masih banyak kok yang ibaratnya dia lulusan cycle 3, cycle 2, cycle 1 gitu ya. Kalau ada yang dia nggak tahu, nanya ke saya nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya nggak ada batasan rekan-rekan. Kita pernah belajar bersama ya, kalau misalnya ada yang nggak tahu, ditanya lagi nggak masalah. Gitu. Oke, sip, bagus sih kalau dari saya. Yang pertama tadi data privasi ya. Tolong perhatikan nanti ke depannya kalau misalnya rekan-rekan jadi data analis, itu harus dijaga baik-baik, itu nggak boleh dilihatkan ke orang. Yang kedua, ini udah bagus untuk analisisnya, cuma nanti ke depannya harus coba disiapkan data yang lebih bagus lagi gitu ya, karena kalau untuk capstone itu memang harus yang lebih kompleks ya. Tapi udah bagus ini, udah bisa menampilkan hal-hal yang penting saya lihat, dan bisalah untuk apa namanya dijadikan sebagai capstone gitu ya. Tapi memang harus menyiapkan sebenarnya data yang lebih kompleks tadi itu biar nanti lebih bagus lagi. Ini di bawah bimbingan siapa ini? Room 6 ini? Pak Agus sama Pak Novar, Pak. Pak Agus, Pak Novar. Oke, sip. Kelompok 6. Oke. Di sini ada Sari, Ismawati, Messi, sama Karisa. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Saya yakin yang percaya di sini nggak semua dari jurusan IT, tapi harus belajar lagi dari awal ya. Harus fighting lagi dari awal. Standing applause buat kalian. Semoga sukses selalu buat kalian dan bisa lulus program ini dengan baik. Dan nanti kalau misalnya sudah lulus dari kuliah bisa mendapatkan karir yang jauh lebih baik. Ya minimal lah kalau ketemu saya nanti di jalan bisa lah traktir es teh 1 atau teh pucuk lah. Ya, 1 botol kan. Kalau misalnya ketemu di jalan seperti itu. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat malam hari. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Bagus. Gila, kami sih keren banget anjrit. Iya. Gila, gue kayak speechless gue anjrit. Keren. Thank you kami sih. Aku deg-degan banget. Aku tadi bapaknya bilang artificial intelligence-nya di mana? Sama aku juga. Sama gue juga anjrit. Aduh gila ya ampun, gue kayak aduh. Tadi Pak Novar sempat masuk tau ya? Terus dia tiba-tiba keluar. Pak Novar. Mungkin karena ada Pak Rinaldi jadi gantian gitu ya. Gila, Pak Rinaldi makin cakep anjrit demi apa? Astaga, gua. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, kalian kelompok bimbingan saya kan?
Iya Pak. Iya, saya udah tahu nih. Ya, Coba lihat sekarang videonya. Ada perkembangan apa nih? Video Baik Pak. pitchingnya coba lihat. Sebentar ya Pak. Ya. Oh, oke. Coba play. Permasalahan yang menjadi fokus kelompok kami adalah pengembangan pelamar dengan AI. Hal ini karena banyaknya pelamar kerja yang harus diseleksi, menumpuk, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta banyaknya calon pekerja yang melamar pekerjaan tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Dengan menggunakan AI, maka perusahaan akan mudah menganalisis data dari para pelamar dengan efektif dan efisien. Rancangan solusi kelompok kami dimulai dari data yang bersumber dari on-premise, cloud, device, dan SIS. Dari data tersebut kemudian diproses ke data ingestion. Dari data ingestion dilanjutkan ke big data. Nah, dari big data ini memiliki hubungan dengan storage. Kemudian dari big data dilanjutkan ke dalam data warehouse yang masih memiliki hubungan dengan storage. Dari data warehouse dilanjutkan ke BI semantic model, di mana BI semantic model Sebutin. Cancel. Oke. Terus. Next. Lagi. Next. Endingnya apa coba? Nutupnya. Endingnya. Nah, kayak gini bagus ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau soalnya ada penilaian video juga di kolom penilaian. Jadi nanti kalau ada mentor, tunjukin video yang ini. Yang ini bagus nih. Udah banyak perkembangan. Terus teknologi Microsoft yang digunakan itu nanti ditanyakan juga. Itu apa? Teknologi Microsoftnya kalian pakai apa? Berarti Power BI Pak. Power BI. Untuk menganalisa ininya, data apa namanya pelamarnya dari mana? Apa? Oh, pakai ini enggak? Oh, itu bukan CV ya? Bukan curriculum vitae ya? Bukan Pak, bukan. Oh, cuma apa sih, data apa sih yang dianalisa? Yang dibikin dashboard? Dari data pelamar Excel gitu Pak. Pelamar? Iya. Nggak ada chatbotnya? Ada chatbotnya nggak itu tadi? Nggak ya? Nggak ada Pak. Nggak ada, cuma Power BI aja? Iya. Oke. Ya oke lah, nggak apa-apa, bagus. Ya nanti tunjukin video itu. Power BI-nya mana? Udah jadi? Yang demonya? Udah. Coba lihat. Oke, sebentar Pak. Apa sudah terlihat Pak? Oke. Oke, bagus. Analisa data pelamar artificial intelligence. AI-nya di mana letak AI-nya? Pakai apa? Pakai Power BI Bang. Maaf, pakai Power BI Pak. Karena Power BI bagian dari artificial intelligence. Oke. Ya sudahlah, mudah-mudahan mentor lain oke lah. Apalagi ya kelebihan kalian ya? Sebentar, saya lagi. Oh iya, datanya dari mana? Datanya. Datanya, sebentar. Datanya dari mana? Sumbernya? Barangkali tanya. Oh, sumbernya dari PT Formosa Bank Indonesia. Apa? Nggak dengar? PT? Iya, PT Formosa Bank Indonesia Pak. Emang boleh? Oh, nggak tahu sih Pak. Soalnya nyari datanya itu sih Pak. Open memang datanya, bisa diakses.
Bisa. Ya udah. Ya wis lah, itulah kayaknya kelebihan kalian itu. Bagus sih, udah bagus. Videonya tadi jangan lupa ya, ada nilai itu soalnya. Iya, Pak. Sama ini nanti tampilkan juga. Terus backup nih, barangkali siapa nih? Messi-nya disconnect, barangkali koneksinya kan ya. Setelah Messi siapa gitu? Backupnya, urutannya. Jadi nanti kalian yang lainnya siap-siap. Ya, jadi nanti jangan sampai nunggu mentornya lama, gantiannya atau tunjuk-tunjukkan, jadinya nunggu gitu. Setelah Messi nanti backupnya Karis misalnya, kemudian ketiganya Sari, keempatnya Isma gitu misalnya, ya. Biar prosesnya jangan menunggu, mentornya biar jangan menunggu, takutnya mentornya nunggu lama, kalian ganti apa? Siapa tahu kan disconnect koneksinya Messi-nya, gitu ya. Oke, bagus sih. Oke lah, sip. Banyak perkembangan. Oke ya, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan menjadi juara lah, insya Allah. Bismillah. Oke, selamat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mana bagian artifisialnya dari Power BI itu? Berarti salah ya? Iya ya, maksudnya yang AI-nya itu maksudnya yang mana sih? Nggak ngerti deh maksudnya. Apakah dia ada, apa dia ada lagi gitu kayak, nggak ngerti, gue juga bingung. Tapi kenapa kalau salah ya, misal salah ya, kenapa nggak disanggah gitu loh? Ya, dibenerin gitu kan. Oh, cuma ketawa kan ambigung ya. Seperti jawaban yang benar tapi kurang tepat. Aku lagi nyari apa itu bagian dari Power BI itu artifisialnya. Guys, coba cari guys. Apakah AI itu dari workspace yang Power BI? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Oke, ini kebetulan kalian sudah share screen ya. Ini kalian menggunakan Power BI, betul ya? Betul. Untuk menganalisis data pelamar. Pelamar apa ya? Data pelamar pada PT Formosa Bank Indonesia. PT apa?
Formosa Bank Indonesia, pabrik tahu. Oke, menggunakan artificial intelligence dengan layanan Microsoft Power BI. Oke. Ini berarti studi kasus sebuah PT begitu ya. Oke. Menggunakan artificial intelligence itu menggunakannya untuk apa? Menggunakan algoritma apa gitu, mungkin bisa dijelaskan? Suara saya kedengeran kah, teman-teman? Kedengar, Bu. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Kan di sini judulnya adalah menggunakan artificial intelligence. Oke, berarti menggunakannya itu untuk apa? Jadi untuk ngapain gitu ya. Lalu algoritmanya itu seperti apa? Karena kan kalau kita ngomongin AI pasti hubungannya dengan algoritma gitu ya. Nah, algoritmnya itu dipakai untuk apa sih gitu. Karena kalau saya lihat di sini ini memang hanya jumlah, kemudian total ya itu. Jumlah semua ya. Terus AI-nya gimana gitu ya? Saya penasaran. Atau ini kesalahan pemilihan bahasa saja, jadi membuat ambigu gitu. Gimana? Iya sih, Bu. Apa? Gimana? Enggak pakai artificial intelligence ini seharusnya, karena salah pemilihan atau salah penempatan judulnya. Oke. Ya itu jadi bikin pertanyaan besar itu di mana AI-nya gitu ya. Atau sebenarnya kalian menggunakan AI-nya sebelum kalian menggunakan data gitu. Itu ada juga tuh tadi seperti itu. Jadi di-compile dulu, diolah dulu gitu ya. Oke, ini ada berapa page? Selain dashboard itu ada peta. Petanya untuk apa? Petanya untuk menjelaskan per kabupatennya sih, Bu, misalnya. Sebarannya ya. Ya. Sebarannya. Oke, untuk yang halaman 1 itu apa? Ini datanya. Oh, oke. Ya. Oke, baik, mungkin itu ya perlu dievaluasi kembali itu judulnya ya, karena itu membuat sebuah pertanyaan besar gitu ya. AI-nya dipakai untuk apa gitu. Ya, gitu. Oke, baik, dari saya cukup ya. Saya izin leave. Good luck teman-teman ya. Selamat malam. Malam, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Halo, selamat malam adik-adik. Malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Bagaimana, apa kabar? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Udah berapa mentor ngunjungin ke sini? 4. Baru dua, Pak. 4 dengan Bapak, Pak. Gimana? Tegang atau susah? Apa gimana, maaf? Oke, gimana? Pertanyaan-pertanyaan mentornya susah-susah nggak dijawab? Yang membingungkan tuh pertanyaan tentang itunya, Pak, tentang judul kita, tentang AI-nya itu yang mana, kayak gitu. Dari tadi tuh nanyanya itu sih, Pak. Bagian dari data dari Power BI kita tuh AI-nya itu di mananya, kayak gitu. Oke, coba dibuka. Judulnya tentang apa ya? Saya agak lupa detailnya. Analisis data pelamar AI, Pak. Oke, yang pakai form itu ya? Iya, harusnya pakai form, Pak. Tapi karena tidak ada yang bisa, jadi pakai Power BI. Oke. Ya memang agak susah. Karin bukannya sudah sempat gini ya, recognize dari CV-nya itu ya?
Iya, sudah Pak. Oke. Berarti data dari CV-nya kalian ambil, masukkan ke Power BI. Enggak, bukan begitu Pak. Kalau kemarin CV-nya, kalau ini kita ambil data pelamar dari pabrik tas gitu. Dari mana? Data pelamar pabrik tas. Oh, oke, oke. Ya memang disampaikan aja kalau ada yang ditanyakan seperti itu. Kendala di formnya itu. Apa namanya? Akses ke form recognition-nya itu. Yang kemarin itu bukannya udah kendalanya apa kemarin? Kemarin kan udah dapat itu kayaknya nama udah dapat sama nomor telepon. Iya. Kemarin itu saya udah coba kan Pak di form recognize studionya sudah dapat kodenya itu. Nah setelahnya langkah selanjutnya itu kita semua nggak paham Pak mau diapain, sudah cari-cari di Google juga, maksudnya udah bolak-balik gitu kan, tetap nggak ada solusi. Berarti setelah nama itu nggak bisa kesimpan ke Excel ya? Namanya itu di formnya itu. Enggak Pak. Oh, oke, berarti pengambilan datanya ya agak Iya. butuh waktu sih emang itu formnya. Oke sih. Oke. Oke, semangat aja. Kalau ada yang nanyain lagi seperti itu juga sampaikan saja kendalanya. Jadi kalian merubah teknologinya dengan Power BI seperti itu ya. Iya baik Pak. Oke, semangat semuanya. Menyerah. Ini juga siapa? Sebentar. Saya mohon maaf buat Iswati, Aris, Messi, jika di kelas yang saya ajar atau dalam bimbingan saya sering nggak bagus ngajarnya atau kurang dimengerti kayak biasa bimbing respon juga lambat sama ya sebelumnya. Dan terima kasih. Kita sampai di sekian dari saya. Malam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Udah aku rubah tuh judulnya. Ini berarti kurang berapa mentor lagi ya? Selamat malam. Malam Bu. Malam Bu. Hai adik-adik. Hai, saya Clara. Saya mau izin berkunjung ya di kelompok ini. Tentang apa ini proyeknya? Analisis data pelamar menggunakan layanan Microsoft Power BI. Oh yes, keren. Pelamar apa nih? Pelamar nikah, pelamar kerja? Pelamar kerja di PT Back Formosa Indonesia. Wah, dapat datanya dari mana, Dek? Dari Google. Hanya itu. Oke, baik, silakan didemokan. Videonya kah, Bu? Bagaimana? Video demonstrasinya atau bagaimana? Oh, nggak usah deh, adik-adik langsung jelaskan saja ini dashboard-nya tentang apa saja, kemudian keunggulan analisis ini apa, ya? Baik. Langsung mulai saja. Di sini kami menganalisa jumlah pelamar berdasarkan divisi. Dari sini kita mengetahui bahwa
bagian yang paling tertinggi pelamarnya yakni produksi, yaitu sebanyak 102 orang dengan persentase 66,23%. Sementara tersedikit yakni untuk bagian quality control, untuk bagian IT dengan hanya sebanyak 6 orang. Sedangkan di sini kita analisa jumlah pelamar berdasarkan pendidikan dan kualifikasinya. Dari data ini kita ketahui bahwa pelamar tertinggi yaitu dengan kualifikasi pendidikan terakhir SMA. Dengan untuk SMA yaitu bagian produksi melamar sebanyak 34 orang, untuk penjahit 6 orang, dan di bagian quality controlnya yaitu 2 orang. Dan kita ketahui bahwa jumlah pelamar dari keseluruhan bagian yaitu sebanyak 154 pelamar. Dan dari data ini yang paling banyak pelamarnya yaitu daerah Grobogan sebanyak 53 orang. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, Bu, dari kelompok kami. Baik, terima kasih adik-adik. Apakah ada kesulitan ketika membangun proyek ini? Ada, Bu. Apa? Kan tadinya kita ini kan awalnya itu pakai AI, pakai form recognition itu kan. Ya. Udah kita aplikasiin ke form recognizer studionya, udah dapat kode API-nya, cuman kita nggak tahu mengaplikasikannya selanjutnya itu bagaimana. Akhirnya kita memutuskan memakai Power BI. Oke, terima kasih sudah berkreasi, berinovasi mencari solusi yang terbaik ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, kalau adik-adik diberikan tambahan waktu, mau dikembangkan bagaimana analisis ini? Boleh dibantu teman-teman yang lain? Kalau dari saya, sebenarnya saya pengen ini mengetahui sebenarnya misalnya dari pelamar ini, misalkan untuk bagian HRD itu kan kualifikasi minimalnya misalnya itu harus S2 kan, Bu. Sedangkan pelamar kan banyak. Untuk untuk mensortir lagi siapa yang cocok berapa kandidat itu saya nggak bisa. Baik. Dari teman-teman yang lain ada ide? Mungkin nggak jauh beda sih Bu dengan Kamexi gitu kok. Kamexi gitu, dan karena emang yang kita analisis ini tuh kayak emang untuk secara di tempat kerja memang sangat-sangat dibutuhkan banget gitu kan Bu jadinya. Jadi kayak pengen banget sih kita ngembangin tuh jadi kayak benar-benar nyata jadi gitu loh, bisa dipakai untuk di kalangan masyarakat gitu. Sama pengen coba juga yang kemarin yang kita nggak bisa itu, karena kita juga penasaran. Baik, bagus. Terima kasih ya. Kadang-kadang penasaran itu jadi peluang untuk kita maju. Ya, oke, good luck. Terima kasih banyak untuk paparan dan informasinya. Apresiasi buat kalian yang sudah sangat kreatif membuat analisis ini. Kiranya bisa dikembangkan sesuai dengan harapan kalian. Ya, dari saya cukup. Saya pamit undur diri dari ruangan ini. Sukses selalu buat kalian adik-adik. Selamat malam, sampai jumpa. Oke Bu, terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Anjir. Dramatis banget jawaban gue, anjir. Jawaban gue tuh alay banget, lebay banget. Gimana malu sendiri gue. Udah nggak apa-apa. Ini kurang berapa meter lagi? 2 ya? Bukannya 7 ya? 4 lagi. Iya 7. Ini udah 5. Loh, ini udah 5. Kayaknya kalau Pak Agus sama Pak Novar gak dihitung deh. Masa enggak? Apa nggak tahu juga ya? Iya, kalau mereka berhitung berarti 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi. Harusnya kita foto ya, hari terakhir di Mari Belajar.
Perjuangan terakhir di Mari Belajar. Wah. I can buy myself flowers. Gimana menurut kalian? Belibet penyampaianku. Enggak, udah bagus. Bagus kok, Kamis. Santai. Kayak nggak ada gemeternya sama sekali, jadi kayak berasa gimana gitu. Mungkin karena pernah bimbingan kali ya. Karena udah sering bimbingan sama itu. Enggak, bukan. Tapi bagus kok. Kamis sih record apa enggak, Kamis? Record. Oh, aku juga aku record tadi. Apa kasih lihat videonya aja ya biar nggak banyak-banyak. Guys, aku mau ke toilet dulu, kalian jelaskan ya. Terus yang ngejalanin nanti siapa? Jangan dulu. Jangan, Kak. Langsung kicep kita dia langsung diam, kita bertiga langsung mode silent. Toilet. Kan itu udah aku share screen kan, jadi kalian tinggal jelaskan aja itu. Jangan Kamis, tahan dulu, tahan. Tahan, ntar lagi. Mau tanya, ini namanya sampai jam berapa? 9.15 kalau nggak salah. Baru ke room utama. Oh, enggak, maksudnya nanti kalau yang 7 itu udah selesai, kita langsung ke main room. Oh. Isma, mana suaranya? Kayaknya dia macet-macet di suaranya, makanya dia dari tadi diem. Nggak jelas kayaknya dia.
toilet ya guys. Kames, ke toilet bawa HP dong. Bisa diisi nggak sih?
seperti platform pacar biasa.
Selamat malam teman-teman room 6. Malam, Bu. Oke, kalian buat dashboard apa ini? Analisis data pelamar, Ibu. Menggunakan layanan Microsoft Power BI. Data pelamar. Analisis data pelamar. Pelamar mana ini? Pelamar PT Back Formosa Indonesia. Pabrik tas, Bu. Oke, silakan jelaskan dashboardnya teman-teman secara singkat. Oke. Mungkin teman saya Sari Dewi Taufiki bisa menjelaskan. Izin menjelaskan. Baik, di dashboard dari kelompok kami ini terdapat beberapa analisis yang digunakan. Ada jumlah pelamar berdasarkan divisi, kemudian ada jumlah pelamar berdasarkan kualifikasi, kemudian ada jumlah pelamar berdasarkan pendidikan dan kualifikasi, total jumlah pelamarnya sendiri, kemudian ada bagian-bagiannya. Untuk yang pertama, untuk jumlah pelamar berdasarkan divisi, yaitu paling banyak jumlah pelamarnya itu bidang produksi dengan jumlah yaitu 102 atau sebesar 66,21%. Nah, selanjutnya untuk jumlah pelamar berdasarkan kualifikasi, itu yang melamar berdasarkan pendidikannya itu paling tertinggi adalah pendidikan terakhir yaitu SMA. Nah, selanjutnya untuk jumlah pelamar berdasarkan divisi dan kualifikasi, untuk yang paling tinggi adalah SMA, di mana pada SMA itu melamar bidang penjualan yaitu dengan 6 lamar, lalu ada bidang produksi yaitu sebesar 34 lamar, dan yang terakhir bidang quality control yaitu sebesar 2. Nah, untuk jumlah dari pelamar sendiri itu sebesar 154. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Oke, datanya kalian dapat dari mana? Google, Bu. Dari Google karena hanya data ini yang bisa diakses, Bu. Dari Kaggle? Iya. Oke. Oke, kemudian kalian ngelakuin data preprocessing apa aja? Maaf, gimana, Bu? Kalian ngelakuin data preprocessing apa aja di sini? Data ininya aja, Bu. Data keseluruhan pelamar berupa Excel. Oke, berarti emang data mentahnya langsung kalian olah gitu ya? Langsung kalian tampilkan, nggak kalian olah ataupun ada yang nul dihapus segala macamnya, enggak ya? Berarti ini datanya emang sudah bersih dari Kaggle-nya. Oke. Iya, betul. Oke, dari aku teman-teman mungkin lebih konsisten lagi untuk penamaannya. Ini kan sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, kemudian di judulnya. Kemudian ini ada beberapa yang masih menggunakan bahasa Inggris seperti count of minimal kualifikasi. Mungkin ke depannya nanti bisa dirubah seperti itu ya. Karena yang lainnya sudah pakai bahasa Indonesia nih, kuliah. Tapi yang bagian situ itu belum. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mengerjakan dashboard ini dan terima kasih sudah mengikuti caption exhibition kali ini. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Aku izin leave ya, teman-teman. Selamat malam, teman-teman semuanya. Malam Ibu, terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Belepotan ya waktu jelasin. Enggak kok, udah bagus.
Next, Tahu nggak? Arif ya. Ini Mak jreng lah gua. Oke. Kenapa Vicky? ini aku bingung di sini loh Kak. Jumlah pelamar berdasarkan kualifikasi. Tapi ini basicnya pendidikan yang pakai datanya. Iya, maksudnya itu aku paham sih maksud kamu. Cuman masalahnya mau nampilin kayak gitu tuh harus ada pendidikannya gitu loh. Aku juga harusnya, maksudnya masih banyak nggak cocok di sini itu kan. Oke. Aku tadi nggak jelasin bagian sama kualifikasinya sih. Kelamaan nggak sih kalau jelasin itu juga? Kualifikasi yang mana nih? Yang ini ya? Ya, yang itu. Aku tadi mau jelasin itu, kayak jangan deh. Banyak banget soalnya. Tuh. Ya, kalau penjahit nih misalnya kualifikasinya SMA kan. Yang ngelamar itu total keseluruhan itu ada 19 pelamar. Nah, dari 19 pelamar itu ada SMA 6 orang, SMK 5, SMP 5 gitu. Terus ini Kak, yang count of minimal itu? Nah, ini tuh sebenarnya aku tuh sih sebenarnya maunya yang bagian ini tuh, maksudnya ini loh, yang HRD misalkan minimal kualifikasinya itu misalnya S2, sedangkan yang melamar itu kan nggak mungkin S2 semua kan, paling misalnya cuma 1 orang. Nah, sebenarnya aku tuh pengen nganalisis siapa yang benar-benar bisa masuk gitu. Berarti sebenarnya kalau pakai analisis apa namanya kayak kesimpulan dari analisisnya di POR ini ya? Apa sih namanya, aku lupa deh. Aku mau nanya deh Kames. Tadi kan ibunya nanya, itu berarti kalian datanya tuh nggak kalian olah. Berarti itu udah pure dari Google-nya gitu. Bukannya Kamesi ada ganti data, maksudnya datanya itu bukan pure dari situ, kita ngolahnya tuh kita ngambil dari Google, tapi Kamesi tetap olah kan? Ya diolah di Power BI-nya, cuman maksudnya itu kayak ditambahin gitu, ada data-data yang kosong ditambahin, terus pakai rumus-rumus gitu. Oh, oke, ngerti. Oke. Sebenarnya sih itu datanya aku olah, cuman tadi tuh kayak gimana ya, ini kan lama sih nih ngeliatin nampilin Excel-nya ini. Bilang aja tahu Kamis, meskipun kayak cuma 1 baris doang gitu, yang penting kita olah. Yang penting kita kan ada penting diituin gitu loh. Jadi tadi yang ada prosesinya. Jadi kan tadi ibunya bilang berarti kalian pure ngambil dari Google doang, nggak kalian olah gitu, kayak soalnya itu kita kayak mengcopy paste-nya doang gitu loh. Jadi kayak emang iya apa sih nih ibunya? Bilang aja ntar Kamis, meskipun cuma 1 angka doang yang kita ganti. Ya Bu, kita olah gitu, tapi kita nggak nampilin di sini gitu aja udah. Nggak 1 angka, banyak semua dari 1 sampai 154. Nah, itu meskipun iya Mas, nah apalagi banyak. Nah, ntar kira-kira yang menang siapa ya? Ada umat di grup. Kenapa? Kayaknya nggak tahu ya di kelompok, kayaknya kelompoknya Rangga keren tahu. Yang sebelum kita apa yang sebelum kita? Kelompok. Nggak tahu sebelum kita siapa. Intinya kemarin aku liatin video-videonya gitu, buset, keren banget. Waduh, rajin banget ya. Mereka tuh emang anak IT anjrit, lah kita tidak jurusannya. Kita kayaknya udah cukup 7 mentor ya.
Emang ya? Baru 6 nggak sih? Oh. Kurang 1. Satu lagi. Sama banget ini yang satunya. Kayaknya mereka Sini dong makin ini sebut lagi. kayaknya cuma di kita doang deh yang cepet doang. Cuma ngomong gitu doang. Coba jelasin terus. Udah gitu doang. Habis dong, daripada lama-lama. Iya Tapi sih. enggak, tapi video yang sebelumnya yang room 6 ini tuh juga yang di Halo, malam Ismawati, Karis, Messi, Sari. Akhirnya Malam selesai juga ya. Malam Kanis. Malam. Akhirnya selesai juga ya. Proyek-proyeknya udah lega ya habis ini ya. Oke, mungkin boleh sambil di-show aja teman-teman videonya. Video demonya ya Bu ya? Minta maaf. Boleh video demo aplikasinya langsung juga boleh teman-teman. Ini videonya belum ada suara ya teman-teman? Udah ya? Belum bergerak juga ya kayaknya ya? Boleh minta tolong di-share ulang nggak ya? Apa mungkin saya ini yang belum refresh ya? Oh, bentar. Thank you. Permasalahan yang menjadi fokus kelompok kami adalah pengembangan ini karena banyak nomor kerja yang harus diseleksi, menumpuk, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta banyaknya calon pekerja yang melamar pekerjaan tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Dengan menggunakan AI, maka perusahaan akan mudah menganalisis data dari para pelamar dengan efektif dan efisien. Rancangan solusi kelompok kami dimulai dari data yang bersumber dari on-premise, cloud, device, dan SIS. Dari data tersebut kemudian diproses ke data ingestion. Dari data ingestion dilanjutkan ke big data. Nah, dari big data ini memiliki hubungan dengan storage. Kemudian dari big data dilanjutkan ke dalam data warehouse yang masih memiliki hubungan dengan storage. Dari data warehouse dilanjutkan ke BI semantic model, di mana BI semantic model ini mendapatkan input dari machine learning kami. Maaf Kak Anis, untuk hasil analisisnya boleh langsung ditampilin dari Power BI-nya? Boleh, silakan. Berikut tampilan analisis kelompok kami. Mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Ismawati. Taris aja boleh ya.
Oke, boleh. Oke, izin menjelaskan analisis data pelamar menggunakan layanan Microsoft Power BI dari kelompok kami. Yang pertama itu di sini ada berbagai divisi, yaitu berdasarkan jumlah pelamar berdasarkan divisi, jumlah pelamar berdasarkan pendidikan dan kualifikasi, dan jumlah pelamar berdasarkan kualifikasi. Dan ada juga bagian-bagian dari bagian-bagian dari penjumlahan dari semua divisinya. Yang pertama itu jumlah pelamar berdasarkan divisi. Di sini maaf kami sih belum diklik itunya. Nah, bagian yang banyak diminati oleh para pelamar adalah bagian produksi yang dimana minimal kualifikasinya itu SMP, yang dimana count of bagiannya itu terdapat 100, 102 atau 66,23%. Dan selanjutnya jumlah pelamar berdasarkan kualifikasi. Di sini yang menempati peringkat paling tinggi yaitu berada pada posisi SMA dengan jumlah 42 pelamar yang berpendidikan SMA. Dan selanjutnya jumlah pelamar berdasarkan pendidikan dan kualifikasi. Di sini maaf kami sih boleh di itu nggak itu tabelnya. Nah, oke, thank you. Di sini untuk pendidikan SMA-nya terdapat 34, minimal 34 dengan pada bagian produksi dan pada bagian penjahit terdapat 6 dan yang terakhir Quality control. Pada bagian quality control yang kualifikasinya hanya 2. Dan untuk jumlah dari pelamar dari semua divisi yang ada di analisis data ini adalah sejumlah 154 pelamar. Oke, sekian Kak Anis dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, thank you buat teman-teman dari Room 6. Aplikasinya juga keren banget ya, udah jadi ya di waktu pengerjaan project yang sangat-sangat singkat gitu ya. Akhirnya teman-teman bisa mempresentasikannya dengan baik. Thank you ya buat kerja kerasnya juga. Untuk Power BI ini teman-teman ada integrasiin kemana gitu guys? Selain tadi kan pakai big data ya, data warehouse itu kan kalian mungkin pakai Excel kali ya. Terus ada diintegrasiin kemana lagi nggak nih kira-kira aplikasinya? Enggak Kak. Oke, jadi pakai datanya dari support Excel dan Power BI aja ya teman-teman ya? Iya betul. Oke, baik-baik. Oke, kalau gitu saya tadi di tengah-tengah teman-teman presentasi dan melihat videonya, saya udah berikan nilai gitu ya. Semoga teman-teman juga dapat nilai yang baik juga dari mentor-mentor yang lainnya. Terus juga semoga aplikasinya teman-teman ini bermanfaat gitu ya buat di bidang pendidikan. Karena kan bidang pendidikan juga lagi maju gitu ya, berkembang pesat gitu ya. Dan kepake juga untuk accounting, HR sebagai macamnya gitu ya. Semoga nanti bisa implementasi dan bisa dimanfaatkan sama pihak-pihak terkait yang membutuhkan gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk presentasinya. Good luck. Terus juga saya izin pamit untuk ke room lainnya juga ya teman-teman. Thank you. Selamat malam teman-teman room 6. Malam Kak Anis. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga. Thank you. Ini kita balik ke main room kah? Udah kan 7 kan? Iya, Udah. Balik ke main room ya? Iya, balik. Oke. Dah ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman. Bye. See you.